Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 75 sesi Jumat 2 akan mempresentasikan mengenai modul 4 yaitu hosting dan aplikasi Android. Nama saya Hasan Basori, NPM 19068. Baik, di sini saya mulai dari bab 1 yaitu pendahuluan, latar belakang. Sistem informasi manajemen adalah seperangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang andal, relevan, dan terorganisir dengan baik, yang mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Hosting atau web hosting adalah sebuah tempat di mana file dan data yang diperlukan website disimpan serta dapat diakses dan dikelola melalui internet. Pada modul ini akan dijelaskan penggunaan hosting dan aplikasi Android menggunakan aplikasi FileZilla. Selain itu juga dijelaskan bagaimana cara membuat web online serta aplikasi Android sederhana. Permasalahan kali ini membahas bagaimana cara membuat hosting untuk sistem informasi penyewaan ruko. Selanjutnya, rumusan masalah pada praktikum kali ini yaitu bagaimana cara hosting website online serta membuat versi aplikasi Android untuk sistem informasi penyewaan ruko. Tujuan praktikum ada 4, yaitu untuk lebih memahami tentang hosting dan aplikasi Android. Yang kedua, agar dapat membuat web online dan aplikasi Android sederhana menggunakan FileZilla. Yang ketiga, agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan web online dan aplikasi Android sederhana. Yang terakhir yaitu agar dapat mengembangkan aplikasi Android sederhana dengan menggunakan FileZilla. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, sistem informasi manajemen. Sistem informasi adalah kumpulan komponen di dalam suatu organisasi yang berfungsi sebagai pengolahan untuk menghasilkan sebuah laporan yang disajikan kepada pihak tertentu. Sedangkan sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Yang kedua, hosting dan macam-macam hosting. Website atau situs adalah sebuah kumpulan halaman yang menampilkan informasi, data teks, data gambar, data animasi, suara, video, dan atau gabungan dari semuanya. Fungsi hosting yang pertama yaitu sebagai tempat menyimpan data. Semua berkas atau file website yang akan di-online-kan disimpan di server hosting. Fungsi hosting yang kedua yaitu sebagai akses dari situs DNS tertentu. Contohnya sebuah situs memiliki alamat inisitus.com. Situs inisitus.com tersebut memiliki nama domain yang telah terdaftar ke sebuah DNS. Saat mengakses situs tersebut, maka server akan menjalankan website tersebut. Tanpa adanya hosting, walaupun alamat website atau situs sudah terdaftar di DNS, website tidak akan bisa diakses. Fungsi hosting selanjutnya yaitu menjaga agar website tetap online 24 jam. Shared hosting adalah layanan hosting paling mendasar, yaitu satu akun hosting ditaruh bersama-sama dengan akun hosting lainnya dalam satu server. Di dalam satu server ini terdapat banyak akun dengan menggunakan sumber daya penyimpanan, random access memory atau RAM, dan prosesor yang digunakan secara bersama-sama. Shared hosting ini menjadi pilihan yang paling pas untuk siapa saja yang baru memulai untuk membuat website atau blog, karena dari segi harga shared hosting ini paling ekonomis.
Selanjutnya, dedicated hosting. Dedicated hosting ini banyak dipilih karena dalam server yang disewa akan memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dari shared hosting biasa. Ini jelas saja terjadi karena satu akun hosting yang dimiliki akan benar-benar menempati satu servernya sendiri tanpa dibagi dengan pihak ketiga. Itu sebabnya jaminan keamanan jelas bisa diberikan bila menggunakan dedicated hosting. Selanjutnya yaitu VPS hosting, disewa oleh pemilik situs yang websitenya sudah memperoleh jumlah lalu lintas tinggi, bahkan melebihi batas penggunaan yang disarankan oleh paket shared hosting. Biasanya VPS hosting menjadi pilihan terakhir ketika website telah berkembang, bahkan sudah melampaui batas sumber daya shared hosting. Selanjutnya, aplikasi Android. Beberapa tools yang dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi mobile berbasis Android, yaitu dari segi native, hybrid, dan web. Untuk tool pada aplikasi native, maka toolnya antara lain yaitu Android Studio, yang kedua Android NDK atau Native Developer Kit, yang ketiga ada Eclipse, yang keempat Visual Studio Code, yang kelima ada Long Range, yang keenam ada App Inventor, dan yang ketujuh ada Buddy. Selanjutnya, tool pada aplikasi hybrid. Di antaranya adalah React Native, Ionic Framework, Xamarin, Apache Cordova, PhoneGap, AppSlater, Flutter, NativeScript. Selanjutnya, bab ketiga yaitu langkah-langkah dalam pengerjaan. Untuk langkah-langkahnya bisa dimulai dari aktifkan Apache dan MySQL di ExamPP. Selanjutnya, buat folder dengan nama sesuai nama pada database di htdocs dan buat folder gambar di dalam database tersebut. Yang ketiga, buka database yang telah dibuat di localhost lalu di backup dengan klik export lalu go. Selanjutnya, buka halaman web hosting pada http www.ultimatefreehost.in. Selanjutnya, pilih login, klik new registration. Selanjutnya, isi data-data yang dibutuhkan pada hosting. Lalu buka email untuk mendapatkan link pemberitahuan, lalu klik link tersebut. Nantinya buka email yang masuk kembali untuk mendapatkan pemberitahuan, lalu klik cPanel URL. Setelah itu, isi username dan password sesuai data cPanel yang masuk di email tadi, lalu klik login. Selanjutnya, klik MySQL Database, lalu buat nama database. Setelah itu, klik admin. Kemudian, import database menggunakan salah satu cara, yaitu export, copy paste SQL, atau drag and drop. Langkah selanjutnya yaitu buka software FileZilla. Masukkan data-data yang didapatkan melalui email tadi pada host, username, dan password, lalu klik Quick Connect, lalu OK. Selanjutnya, klik ke menu hosting dan pilih Open File Manager. Lalu klik Edit, Koneksi, kemudian klik Save. Selanjutnya, buka tampilan website hosting dengan cara klik domain yang telah dibuat, lalu isikan username dan password, lalu login. Buka aplikasi appgeyser.com, lalu klik Create App, lalu klik ke website. Selanjutnya, copy-paste website URL, lalu klik Save, lalu Next. Buat nama aplikasi, lalu klik Next, dan ikuti langkah-langkah berikutnya. Selanjutnya, tentukan icon, bisa default atau menggunakan icon sendiri dengan klik default icon atau custom icon. Jika semua yang dibutuhkan sudah selesai, klik Create App dan tunggu hingga proses selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nenik Dimarwanti, NPM 1903201144. Di sini saya akan menjelaskan atau menjelangkan tentang hasil output dari pembuatan hosting dan aplikasi Android. Bagian yang dijelaskan sebelumnya oleh partner saya Hasan, kita akan menjelaskan atau menjalankan
hasil dari pembuatan aplikasi hosting, yaitu dengan mengklik web yang dibuat di Firefox atau Google Chrome. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, nama linknya itu sistem sewa ruko ultimatefreehost.in. Nah, pada web ini akan muncul tampilan dari sistem sewa ruko created by Jaya Abadi 75. Kita klik tombol home. Di tombol home akan menjelaskan tentang bahwa penyewa sistem ruko telah sampai pada sistem sewa ruko di Jaya Abadi 75. Kita login, username, kita masukkan password sesuai dengan ID penyewa. Nah, setelah memasukkan password akan muncul menu input dan menu data. Kita lihat input penyewa. Di input penyewa ini akan penyewa diminta untuk mengisi identitasnya mengenai nama, ID, NIK, alamat, dan nomor HP. Sedangkan data penyewa akan muncul data-data atau sebuah data penyewa yang mampir di sistem penyewa ruko Jaya Abadi 75. Kita logout dulu karena menu input dan data ini pada Ultimate Freehost ini sama dengan menu input dan data yang ditampilkan pada localhost sebelumnya. Nah, di layout ini akan muncul tanda terima kasih sistem sewa ruko karena penyewa sudah mampir untuk mengisi identitas dan menyewa ruko di perusahaan Jaya Abadi 75. Kita coba klik tombol help. Nah, di tombol help ini akan ada nomor HP dan email dari Jaya Abadi 75 apabila para penyewa atau customer sulit untuk memasukkan data, bisa menghubungi customer service yang ada di bawah ini. Kita klik tombol about. Nah, di about ini menjelaskan tentang perusahaan sistem sewa ruko yang ada di Jaya Abadi 75, di mana perusahaan ini bergerak di sistem penyewaan, terutama penyewaan ruko, yang sudah berpengalaman dan selalu memberikan terbaik kepada seluruh penyewa atau pelanggan. Nah, sebagaimana dijelaskan tadi di aplikasi hosting, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi Android-nya. Di sini saya sedang menggunakan Android. Saya sudah menginstal dari aplikasinya, yaitu bernama Web Sewa Ruko. Nah, di Web Sewa Ruko ini akan muncul tampilan home, yaitu selamat datang di sistem sewa ruko. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, yaitu sistem sewa ruko ini di menu home ini menjelaskan tentang sistem sewa ruko di Jaya Abadi 75. Terus kita login. Kita coba login menggunakan username yang sama, passwordnya. Submit. Udah di submit, ada menu input dan data. Kita klik input ruko. Nah, di manajer ini di mana manajer akan diminta tentang nama dan ID-nya untuk melayani para penyewa. Setelah itu di data nota. Kita lihat di data nota di mana terdapat nomor nota, ID manajer, nominal nota, tanggal nota. Data ini termasuk sebagaimana yang dihasilkan oleh penginputan data. Kita logout, terus ada menu help,
di mana menu help ini sama dengan hosting tadi, yaitu menu help ini berfungsi untuk memberitahu kepada penyewa apabila mengalami kesulitan untuk memasukkan data untuk segera menghubungi customer service melalui nomor telepon atau email. Kita layout, muncul ke tombol home kembali, kita klik tombol about. Nah, di menu about ini mengenai tentang apa sih perusahaan sistem sewa ruko Jaya Abadi 75 itu, di mana sistem sewa ruko Jaya Abadi 75 merupakan perusahaan bergerak di sistem penyewaan, terutama penyewaan ruko, yang sudah berpengalaman dan selalu memberikan terbaik kepada seluruh penyewa atau pelanggan. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang mengenai hasil output dari pembuatan hosting dan aplikasi Android. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya untuk pembahasannya mengenai menu-menu yang terdapat di aplikasi ini dijelaskan oleh partner saya. Terima kasih. Kemudian download aplikasi dengan cara klik download dan sudah selesai. Berikut ini merupakan output web online dan aplikasi Android sistem penyewaan ruko. Untuk tampilan-tampilannya bisa dilihat seperti pada gambar berikut. Yang ini adalah tampilan home.php, kemudian login.php, kemudian tampilan gagal.php, dan seterusnya. Bisa dilihat sendiri untuk tampilan outputnya. Selanjutnya untuk analisis output, pada tampilan home, hasil yang ditampilkan pada output tampilan home adalah menampilkan tampilan awal dari software yang berisi home, login, help, dan about, yang dimana dari tampilan-tampilan ini memiliki fungsi tersendiri yang digunakan untuk melanjutkan proses penyewaan ruko. Pada tampilan login, menampilkan tampilan awal dari software yang berisi username dan password. Pada tampilan sukses dan gagal, terdapat kalimat di mana apabila sukses akan muncul menu selanjutnya, sedangkan apabila gagal akan muncul kalimat password salah, silahkan masukkan ulang. Analisis output tampilan about berisi apa pengalaman perusahaan dan semua informasi perusahaan penyewaan ruko. Untuk tampilan help berisi nomor customer service pada kolom komentar. Untuk tampilan input pemilik akan muncul nama, alamat NIK, ID pemilik, dan nomor telepon dari pemilik ruko. Selanjutnya untuk tampilan penyewa, output keluarannya yaitu terdapat data yang sesuai dengan database yang digunakan untuk login sebelum memasuki tampilan penyewa.php. Dalam arti lain akan muncul otomatis dari identitas si penyewa tersebut. Untuk tampilan nota, keluaran yang akan muncul adalah nomor nota, tanggal nota, dan nominal nota yang akan dibayar. Untuk tampilan ruko, maka yang akan muncul yaitu nomor ruko, ukuran ruko, dan tipe ruko, dan penjelasan tentang ruko-ruko yang akan disewa. Selanjutnya tampilan manajer akan keluar yaitu output nama, ID, dan NIK serta jabatan. Untuk tampilan data penyewa, outputnya antara lain yaitu identitas yang akan menyewa ruko, termasuk data seperti nama, NIK, ID, nomor HP, dan identitas lain. Adapun untuk tampilan data pemilik, maka akan menampilkan identitas pemilik ruko. Selanjutnya tampilan data ruko berisi spesifikasi tentang luas ruko, nomor ruko, tipe ruko, dan spesifikasi lain. Selanjutnya untuk output tampilan manajer akan tampil nama, ID, dan NIK serta jabatan dari manajer tersebut. Selanjutnya tampilan data nota, terdapat output berupa data jumlah yang harus dibayar. Selanjutnya untuk logout, di mana pada tampilan logout ini berisi tampilan pihak operator atau pemilik ruko berterima kasih atas penyewa yang sudah mau mengisi perlengkapan registrasi dan sudah melakukan penyewaan ruko di sistem sewa ruko tersebut.
Selanjutnya, bab kelima yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisa di atas, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hosting adalah suatu hal yang sangat berperan dalam sebuah website dan memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Di antaranya sebagai tempat penyimpanan data dan aplikasi pada website, sebagai pusat data email, sebagai file transfer, tempat kontrol sebuah situs web hosting juga disewakan sebagai tempat menyimpan data atau tempat menjalankan aplikasi atau website. Selanjutnya, praktikan dapat membuat web online dan aplikasi Android sederhana seperti yang sudah dilakukan dalam langkah pengerjaan di atas. Jadi pada web online tersebut terdapat tampilan indeks, home, login, gagal, sukses, dan sebagainya. Yang ketiga, permasalahan sistem informasi penyewaan ruko yang dialami bisa diselesaikan dengan pembuatan web online dan aplikasi Android sederhana, yang mana dengan adanya hal tersebut dapat membantu perusahaan untuk mengetahui data penyewa, data pemilik, data ruko, data manajer, dan data nota melalui aplikasi sistem informasi penyewaan ruko. Yang keempat, dengan menggunakan software FileZilla, kita dapat membuat aplikasi Android sederhana, di mana kita dapat mengetahui data-data yang berhubungan dengan perusahaan hanya dengan melalui Android. Adapun sarannya yaitu sebaiknya pada modul lebih diperjelas tentang apa saja yang harus dilakukan dalam membuat aplikasi hosting dan Android. Pada modul yang diberikan sebaiknya terdapat manfaat praktikum, dan yang terakhir pada modul sebaiknya diberi tambahan untuk melengkapi dan sebagai materi pendukung. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.